Assalamualaikum, halo guys, jumpa lagi sama aku Cintara Aura, presenter Mugaru. Aku cuma mau ngingetin, pokoknya kalian harus banget pantengin channel YouTube Mugaru TV. Emangnya ada apa aja sih di kontennya Mugaru TV? Nih aku kasih tahu. Yang pertama, pastinya ada konten tentang apel pagi dong. Nah dari konten itu kita bisa mendapatkan edukasi dan inspirasi. Nah yang kedua nih, ono podcast Boso Jowo. Dadi rek awak dhewe iki iso ndelok siswa-siswi Mugaru podcast Atik Boso Jowo. Yang ketiga, ada podcast bahasa Inggris. Nah yang keempat nih, yang paling spesial, yaitu konten liputan. Jadi kita meliput nih ya, meliput kegiatan-kegiatan yang luar biasa banget. Mulai dari foto buku kenangan, olah, LDKS, jam panel, dan masih banyak lagi. Dan ngomong-ngomong tentang channel YouTube, hanya Mugaru TV nih yang paling aktif di dunia dan di akhirat. Ingat ya, di dunia dan di akhirat. Satu hari bisa 5 konten, dan itu setiap hari. Jadi tunggu apa lagi? Segera buka channel YouTube Mugaru TV, subscribe, like, share, and comment. Aku Cintara Aura, love you all. Assalamualaikum guys, hai, jumpa lagi sama aku Karina. Dan saya Pak Nur, guru bahasa Jawa yang paling ganteng dan bijaksana kan? Betul sekali Pak. Dalam acara Ngobras, ngobrol asyik. Oke Pak, kali ini kita tuh mau ngomong tentang apa sih Pak? Nah ini kan karena kita belum punya tema kali ya. Betul. Kita ini random aja dan kita ngobrol-ngobrol tentang Mugaru supaya Mugaru lovers ini tahu bagaimana sih Mugaru itu gitu kan ya. Boleh Pak. Tapi ini kita harus harus mengucapkan ikut berbela-sungkawa ya atas meninggalnya Pak Fahri. Pak Fahri. Betul. Iya. OB dari Mugaru yang sangat kita cintai dan kita sayangi ya. Iya. Telah berpulang ya Pak ya. Iya, dan beliau ini selalu menghibur kan. Betul. Jadi biasanya anak-anak tuh kalau misalkan ada Pak Fahri atau Pak Pampam ini pasti bercanda sama Pak Pampam ataupun kayak minta foto atau semacamnya, pokoknya melakukan memori gitu dengan Pak Pampam gitu. Iya, dan sebenarnya banyak juga loh karena video-videonya Pak Fahri ini ya. Dulu pada waktu pandemi itu kan Pak Nur sering membuat video. Nah itu Pak Pampam itu jadi artisnya. Oh, jadi mungkin nanti Pak Nur akan merilis ya Pak Fahri, Pak Pampam in memoriam. Oke. Jadi Pak Pampam ini adalah orang yang sangat kita kenang ya. Bagi satu sekolah ini kita sangat mengenang Pak Pampam ya Pak ya. Oke. Kar, kamu pernah bercerita sama Pampam nggak sih? Pernah guru sapa gitu? Oh, sering sih Pak kalau tegur sapa. Tapi kalau cerita tuh enggak sih Pak. Tapi kalau misalkan tegur sapanya Pak itu sering banget Pak. Habis itu juga kan biasanya kadang bersihin kelasku kan Pak. Jadi kayak sering nyapa-nyapa, terus kayak diajak ngomong gitu sama Pak Pampamnya. Terus kadang aku sih minta foto ya Pak Pampam. Sampai fotoku tuh ada beberapa gitu Pak yang sama Pak Pampam. Oh ya, kamu berarti terinspirasi dari Pak Pampam ini. Betul Pak. Jadi aku nih fans berat Pak Pampam Pak. Oh, iya. Oke, jadi karena Pak Pampam sudah tiada ya kita doakan saja mudah-mudahan semua amal kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Pak. Soalnya Pak Pampam ini sangat berjasa bagi kita semua karena kalau nggak ada Pak Pampam kelas kita kotor guys. Nah ini paling bersih ini ya. Kalau sudah pagi-pagi jam segini tuh biasanya sudah lalu lalang dia. Iya. Kesana kesini riwa-riwi sai dia. Betul. Lagi ituin sampah apa sih Pak, mindahin sampah ke tong sampah, terus nyapu kelas gitu-gitu pokoknya Pak. Jadi sangat menginspirasi anak-anak semua gitu Pak. Iya, kita harus mencontoh yang baik-baik dari Pak Pampam ya, misalnya menjaga kebersihan ya, kita menjaga kebersihan. Nah kita lanjutkan karyanya Pak Pampam selama ini. Gitu kan? Iya betul Pak. Oke Kar, ini kamu kok semangat banget ini ya. Tadi kan, kamu datang jam berapa tadi? Aku datang jam 6.06 kayaknya Pak. 6.06. Kenapa kamu itu kenapa?
Oke, kan tadi malam tuh sama Pak Nur tuh diajak siaran ya Pak, jam 6.46. Sementara aku tuh dari semalam itu tidur udah nggak bisa nyenyak dulu, semoga nggak telat. Jadi aku tuh dari abis sahur itu jam 2 itu tidurku bener-bener yang kayak masih sadar, merem tapi sadar gitu. Sekarang saking takutnya itu telat Pak. Jadi aku akhirnya bangunnya jam 5, terus berangkat ke sekolah sampainya jam 6.06 karena kan mau siaran kan Pak, jadi harus pagi dan nggak boleh telat gitu Pak. Oke, ini berarti luar biasa ini ya. Jadi memang kita ini kan untuk siaran ini kan sebenarnya juga butuh pengorbanan kan Iya, ya. betul, Pak. Pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, bahkan hal-hal yang kita sukai pun kadang-kadang kita tinggalkan gitu ya, Iya, bermain betul, sama teman dan lain sebagainya. Ini untuk apa? Untuk menyapa Mugaru lovers semuanya supaya tahu info-info tentang Mugaru kan begitu. Iya. Agar Mugaru lovers tidak tidak berpaling ke YouTuber lain gitu ya Pak ya. Biar Iya. tetap di Mugaru TV selalu. Biar tetap stay tune di Mugaru TV. Iya. Karena kalau bukan Mugaru TV ya nggak ada apa-apanya kan? Iya, apalagi Pak kalau bukan Mugaru TV Pak. Iya. Mau nonton apa gitu ya? Kalau misalnya pagi-pagi seperti ini kan yang ada siarannya kan cuma Mugaru kan Iya, begitu betul, kan. Pak. Kalau di channel yang lain itu kan apa ya? Kayak 1-2 tahun gitu nggak sih Pak, 3 bulan 2 bulan gitu. Jadi upload videonya tuh 3 bulan sekali, 2 bulan sekali, karena tuh dan itu juga bukan video vlog ataupun siaran ya, video kayak paling video kegiatan mereka gitu, dan pastinya nggak ada yang ngomong-ngomong kayak kita sih Pak. Garing kan? Iya betul Pak, garing. Seandainya sayur itu kurang bumbunya kan begitu kan? Iya, terlalu gosong. Terlalu gosong. Oke, Kar, ini kamu kemarin kan ditanya sama Pak Nur ya. Iya, Ini kan Pak. anaknya ditanya sama Pak Nur ya. Guys, bukamu pakai opo guys, ngono kan? Terus kamu kan menjawab ya? Iya Pak, aku menjawab. Itu kan ini loh Pak Nur penasaran ini loh Kar. Apa tuh Pak? Ayam bakar madu. Iya betul, Itu apa ayam itu? bakar madu. Ayam bakar madu tuh Pak, ayam biasa terus dibakar, tapi itu dikasih apa ya Pak? Mungkin bumbu manis gitu Pak. Karena kalau misalkan dikasih bumbu madu agak aneh ya Pak. Iya. Itu ya dibakar Pak. Terus itu enak banget sih Pak, karena perpaduan rasa manis, pahit, terus kayak gurihnya tuh ada gitu Pak. Kalau pahitnya tuh dari gosong-gosong bakarannya gitu Pak. Terus selain aku makan ayam bakar, itu kan ayam bakar itu kayak penyetan gitu ya Pak. Nah itu ada kayak tahunya, nah itu tahunya tuh enak banget Pak. Jadi aku pengen makan itu tiap hari sih Pak kalau bisa. Itu di mana? Kamu belinya di mana? Aku beli di Unimas. Kalian tahu kalian tahu Unimas itu? nggak? Oh iya, yang dulunya Giant itu ya. Iya betul Pak. Di situ tuh namanya ada restoran namanya tuh Sekar. Di situ dia tuh emang ngejual makanan tradisional khas Indonesia. Terus ada ayam bakar madu, itu kayak favoritku banget gitu Pak. Oke. Kalau Pak Nur kemarin makan apa Pak? Kemarin ya Pak Nur ini kan sudah ini Pak Nur rapot ya ini sebentar. Nah ini Pak Nur ini makan eseng-eseng boncis. Eseng-eseng tuh apa Pak? Eseng-eseng itu tumis. Oh iya iya. Tumis boncis itu dicampur sama udang kan. Dan sensasinya top markotop. Itu bikin sendiri apa beli apa gimana Pak? Iya ini dimasakkan sama Bu Nur. Oh iya. Jadi Bu Nur itu kalau masak kan waduh luar biasa. Kayak apa chef-chef internasional pun kalah guys, karena seenak itu ya Pak ya. Iya, Chef Renata aja kalah kan. Betul. Chef Juna, Chef Arnold kalah semuanya. Kalah semuanya, lewat semuanya. Betul, karena masakannya Bu Nur ini paling atas daripada yang atas gitu. Jadi semuanya itu di bawahnya. Iya betul. Oke. Kar, ini ngomong-ngomong ini kita ini kan nggak lengkap ya kayaknya nggak kalau nggak ada Iya, Cyril ya. iya, karena- kan pasangan kompakmu kan Cyril ya. Betul Pak. Cyril mana ya Pak ya? Kayak dia udah datang apa belum ya Pak? Biasanya jam segini Pak. Oh Pak, oke coba kamu Aku ini telepon Kar, ya, Pak. kamu telepon aja Kar ya. Soalnya kan kelasku sama kelasnya Cyril ini jauh ya guys ya. Cyril tuh di lantai paling atas, sementara aku di lantai paling bawah. Jadinya aku tidak tahu Cyril sudah datang apa belum. Nanti loudspeaker ya. Iya, boleh. Coba seperti apa? Dia di mana sekarang? Iya. Jadi guys, ini kan siarannya kan biasanya kan Pak Nur sama Cyril. Halo, kamu di mana Ril? Kamu di mana? Di jalan ini loh, aku lewat Jalan Sari, agak pelan soalnya banjir Bon. Oke, Cyril kena banjir guys. Oke, Kalau ditunggu. kalau udah sampai buruan ya Mas siaran. Iya. Oke.
Oke, jadi partner kesayanganku ini guys, temanku ini lagi terhalang oleh banjir karena jalan raya depan sana tuh guys, itu tuh banjir. Jadi akhirnya Shiril muter lewat Delta Pak. Jadinya ya agak sedikit lambat gitu dari biasanya. Daripada biasanya agak sedikit lambat, jadi dia terpaksa kan lewat Delta Sari, lewat yang agak jauh sedikit gitu. Demi tidak menerjang banjir Pak. Supaya Shiril tahu jalan lain. Kalau kamu tadi naik apa sih, Kar? Aku naik motor Pak, tiap hari naik motor. Oh. Habis itu kan lewat Delta juga kan, jadi nggak kena banjir Pak. Soalnya kalau dari rumahku sendiri kan rumahku Sawat Ratap. Nah Sawat Ratap tuh lebih deket kalau lewat Delta Pak. Kalau lewat jalan depan malah tambah macet Pak gitu. Oke. Kar, sepedamu apa sih, Kar? Sepedaku Beat Pak. Beat? Iya. Oh, Beat enak Kar itu, Kar. Kalau sepeda Pak Nur apa? Kan Pak Nur juga tiap hari membawa motor gitu Pak. Iya, sepedanya Pak Nur ini Gear, Yamaha Gear. Oke. Itu sebenarnya bukan sepedanya Pak Nur itu, Kar. Iya Pak, siapa? Sepedanya anaknya Pak Nur. Tapi kok dipakai Pak Nur? Iya, karena ini nggak dipakai. karena nggak dipakai. Biasanya Pak Nur pakai sepeda gede itu kan. Pakai motor yang laki-laki itu. Oke. Kar, ngomong-ngomong Iya, tentang Pak. Shiril kan. Shiril ini kalau menurutmu gimana, Kar? Teman yang gimana? Shiril itu menurutku tuh orangnya ya gigih banget. Kalau dia mau ngedapetin sesuatu tuh harus tercapai, mau nggak mau gimana caranya. Ya terus semangatnya tuh tinggi banget guys. Bahkan dia tuh kayak menurutku dari semua anak-anak yang ikut lomba di sini dia tuh paling tidak mau terkalahkan, dan dia tuh mau nggak mau gimana caranya aku harus latihan sekeras mungkin dan hasilnya tuh harus perfect gitu. Tapi kalau misalkan kayak di luar lomba gitu, dia tuh teman yang baik, tapi dia tuh cerewet ke orang yang udah dia deket gitu. Kalau misalkan masih orang-orang baru gitu yang kenal sama dia, ya dia diem gitu ya. Kurang itu sih Pak. Apa sih kayak Shiril pernah bilang dia tuh nggak mau kenalan sama orang sebelum orang itu kenalan duluan gitu Pak gitu. Jadi Shiril menurutku orangnya agak introvert ya Pak. Iya, bukan introvert. Apa tuh Pak? Sombong sih. Oh itu. sombong. Lah gak mau kenalan. Iya. Dia itu sombong. Tapi kamu klik sama Shiril itu? Klik apa itu Pak? Klik. Berteman sama Iya, berteman Shiril. banget Klik. Pak. Klik. Aku bahkan teman pertamaku yang deket sama aku dari Fortasi itu Shiril Pak. Sebelum teman-teman sekelasku deket sama aku ya Shiril duluan yang biasanya tak bawa ke kelas, atau enggak aku ke kelasnya Shiril gitu Pak. Waduh, berarti ini sudah bestie ya? Betul, bestie banget guys. Sampai-sampai kamu itu membuatkan nama untuk Shiril apa? Shigirigil. Shigirigil. Tapi kepake loh guys. Shigirigil kan teman-temanku tuh lagi tenar banget ya guys bahasa G. Nah terus aku tanya ke teman-temanku yang lain, kalau Karina tuh apa? Kalau Karina tuh katanya kagariginigis gitu. Terus kalau Shiril apa? Shigirigil. Akhirnya Shigirigil tuh kebawa sampai sekarang, bahkan kayak bahasa G tuh udah habis gitu ya Pak, udah nggak zamannya lagi, tapi Shigirigil nih tetap membekas gitu Pak, karena namanya spesial meskipun agak aneh gitu Pak. Iya, ada Shigirigil itu kan Pak Nur itu pertama kali kamu bilang begitu kan, itu kan kedengarannya itu kan kerikil. Oh iya, kerikil gitu loh. Iya. Kerikil, jeneng kok kerikil gitu loh. Jadi Pak Nur manggil Shiril tuh kerikil guys. Kan kalau aku Shigirigil, kalau Pak Nur itu kerikil. Tipenya agak-agak jauh guys. Agak menjauh. Iya. Tapi sebenarnya dia itu, nah ini dia. Diomongin baru aja dateng ya guys. Iya. Banjir. Orangnya datang guys yang kita omongin. Nah ini orangnya datang ya. Shigirigil. Sapa dulu dong Mugaru lovers. Halo. Ntar. Dah. Oke, yuk sapa dulu Mugaru loversnya. Halo Mugaru lovers semua. Apa ini Pak? Wis. Nah ini supaya kelihatan itu ya. Supaya kelihatan. Ril, kamu kemarin buka pakai apa, Ril? Kemarin aku bukanya pakai bihun, Pak. Bihun. Siapa yang bikin? Mama. Kenapa nggak bikin sendiri? Kamu nggak bikin sendiri? Ya kan, Mama masak. Kenapa harus bikin sendiri, Pak? Loh itu bukan karena apa-apa. Ini kamu bantuin sekaligus untuk latihan. Benar nggak sih? Latihan apa? Loh ya apa sih kerikil-kerikil? Jadi bombol. Loh. Aku nih udah bisa masak, Pak. Jadi tenang aja.
Masak opo? Kamu itu masak apa? Dilihat dari segi kelakuanmu, ya, perilakumu itu kamu kan belum bisa masak. Bisa, Pak. Masak apa? Aku biasanya bikin kue gitu. Bukan masak. Wes aja dilanjut ke. Iya, lo bener, Pak. Ini. Loh, enggak. Mas coba bahas masakan kamu Siril. Oke, ini. Kalau Karina, kamu bisa masak nggak? Coba sebutkan satu keahlianmu dalam memasak. Masak apa? Sebenarnya bisa nggak bisa sih, Pak. Nah. Apa ya? Bisa masak mie. Ya aku juga bisa sih karena masak Mie instan itu? Iya bisa, Pak. Terus iya. pokoknya makan makanan yang frozen gitu, Pak, pasti bisa sih, Pak. Karena itu sangat kecil banget gitu. Bahkan Chef Renata itu kalah, Pak, kalau sama aku tuh kalau misalkan masak gituan tuh jagoan aku, Pak. Raya. Iya, karena gini, kan masakan itu kan ada dua ya sebenarnya ya. Ada masakan itu yang bahan dasarnya itu memang sudah enak. Iya. Dia tidak diapa-apain itu sudah enak. Apa, Pak, contohnya, Pak? Ya nugget itu ya. Kamu nggak ngapa-ngapain cemplung no minyak panas enak. Mentah loh enak dia itu. Dia sebenarnya sudah matang kan begitu. Ada masakan itu yang kalau tidak dibumbuin dengan enak, dia tidak enak gitu. Misalnya apa? Ayam, betul. Agak aneh ya kalau misalkan makan ayam tapi nggak mateng. Oh, itu aneh lagi gila sih kataku. Emang rasanya gimana ya kalau ayam yang nggak mateng? Coba sendiri kan. Oke, sekarang menu favorit dalam buka puasa. Ini menu favorit nih always ya, guys. Menu favorit itu Es degan. iya, es pasti minumnya tuh es degan atau es kelapa muda. Terus degannya tuh jangan yang keras, aku nggak mau. Kalau keras buang aja. Aku mau yang lembut yang masih muda gitu. Terus aku makanannya itu apa ya? Sebenarnya nggak ada yang favorit. Mie ayam bakar madu, cumi hitam, terus terus itu cah kangkung, sayur asem. Terus tapi sayur asemnya tuh yang jagungnya doang ya yang mau aku makan. Jadi kan sayur asem biasanya ada di jagungnya. Nah itu aku cuman suka jagungnya. Jadi ya aku makan jagungnya. Nah Pak Nur dan Cyril tahu nggak sih makanan yang paling aku tidak sukai di dunia ini tuh apa? Tahu. Apa? Mengkudu. Salah, Pak. Salah besar. Telur. Oh iya, dia nggak suka banget Loh, sama telur. kenapa? Karena amis, udah amis terus kayak gak enak gitu, Pak. Dia Jadi waktu jam panal ya Pak, dia tuh waktu jam panal kan ada makan telurnya ya Pak. Kan aku lupa ya, aku nyuapin dia, aku lupa kalau dia nggak suka telur. Terus dia kamu langsung nyuapin dia? Dia yang minta. Oh iya. Terus kamu suapin? Kan aku lupa kalau dia tuh nggak suka telur, terus tak kasih telur dikit doang gitu loh. Tapi dia langsung ya gitulah. Seharusnya kamu sembunyikan, jangan sampai kelihatan. Iya ya. Iya. Ada ini tuh kan, ada cerita Tentang yang bikin telur. kamu trauma Sama Tentang telur. nggak ada sih, cuman nggak suka aja. Iya. Kalau cerita sih kayaknya mungkin nggak ada ya, Pak ya. Tapi intinya tuh saya nggak suka, Pak, karena telur tuh bikin bau. Terus dulu sepupu saya tuh pernah gara-gara dia makan telur kebanyakan ya, Pak, makan kuningnya itu ininya tuh jadi bintik-bintik. Ininya apa, sikunya tuh bintik-bintik gitu kan. Saya trauma ya, saya takut ya, Pak ya. Jadi udahlah nggak usah bikin bisulan gitu. Itu memang ini ya, kamu ini sampai fobia? Enggak. Fobianya sama penyakitnya. Kalau misalkan sama telurnya ya enggak, cuman ya emang nggak suka aja. Tapi kalau bukan kondisi terpaksa gitu, saya nggak kira mau, Pak, makan telur, Pak. Mau mungkin ya, tapi kalau kelaparannya nggak ada. iya, kecuali kayak saya di hutan terus nggak ada makan apapun ya oke, itu pasti telur gitu. Tapi biasanya sih, Pak, itu Pak, apa, kalau misalkan telur yang buka, aku tuh paling nggak suka telur yang bulat gitu, Pak, yang direbus itu kan kayak ya ampun amis banget. Jadinya biasanya aku tuh masih mau tuh kalau telur dadar gitu-gitu sih, Pak. Kalau telur mata telur mata sapi agak-agak enggak. Telur sapi nggak ada, Pak. Kalau Cyril, kamu apa sih yang paling nggak kamu sukain dan kamu suka? Ini kan Apa? ini kan katanya kamu kan bestian sama Cyril. Iya. Kalau kamu kan harus tahu kok.
Ayo. Aku tahu Pak, aku tahu, tapi Ya. aku lupa gitu. Loh, ya. Itu namanya nggak tahu. Pernah ya, aku waktu itu keluar sama Sheryl. Terus itu ada yang kayak yang katanya Sheryl tuh suka namanya waffle. Aku waffle apa ya? Waktu itu belinya di Trans Icon. Rasanya iya waffle itu. Habis itu Pukis di deket rumahnya Sheryl, terus waffle di Trans Icon. Itu yang paling disukai. Iya, itu yang paling dia sukain karena Sheryl Bukan yang snack. bihun buatan mama. Apa Ril? Yang kamu suka ya apa Ril makanan? Ril? Yang makanan tuh aku paling suka tuh nasi kuning, Pak. Oh, nasi kuning. Sama perkedel. Oh, Masya Allah. Nggak ada, makanya dan yang paling aku nggak suka itu makanan pedes. Semua makanan pedes aku nggak suka. Ini kebalikan. Pak Nur itu sangat seneng suka banget sama ini, sama telur bundar. Dan tidak suka sama nasi kuning. Beneran, Pak nggak suka beneran. Berarti nggak cocok, Pak. Kenapa Pak kalau makan nasi kuning? Sebenarnya gini loh, ya mau sih, bukan fobia, bukan apa, cuma nggak seneng gitu aja. Tapi kalau misalnya suruh makan, temannya makan, dia makan, cuma nggak seneng gitu aja. Itu kalau Pak Nur ini. Dan makanan yang paling tidak Pak Nur suka itu apa ya? Yang tidak ada. Nah, Kalau ada, iya. Kalau ada itu Pak Nur seneng semua ini. Sebutin satu favorit Pak. paling favorit. Yang paling favorit ya. Bakso Wonogiri. Itu bukan. Nasi terus pakai sambel. Lah, itu Penyetan. doang. Itu aja. Hidupnya Pakai Pak Nur tempe. sesimpel. Iya, tempe. Jadi kalau tempe. Aku biasanya kalau makan sama mama ya Pak, kan mama tuh sering kan kayak nggak sering sih kalau misal mau penyetan aku diajak gitu aku makannya nggak pakai sambal Pak. Terus kepung pakai apa kamu? Cuma lauknya doang. Oh. Aku sih pakai sambal tapi sedikit. Aku nggak suka. Cuman toel gitu. Kalau aku tuh nggak suka sambal. At least aku tuh nggak suka pedes, bahkan kayak merica kebanyakan kan ada rasa pedesnya itu aku nggak suka Pak. Nggak suka atau memang ada dampak tersendiri? Nggak suka. Oh, nggak suka. Nggak suka. Oh, berarti kamu ini tidak suka tantangan. Karena Aku punya satu cerita. Apa? Ah. Oke. telur. Enggak Pak, ini tentang Sheryl. Tentang Sheryl segak suka itu sama makanan pedas. Kan waktu itu ini udah pernah tak ceritain sih, tapi tak ceritain lagi aja. Waktu itu pulang dari Wording Smapda, itu kan pulang bertiga ya. Mama saya terus Sheryl, terus mampir dong makan di Jemur Sari itu sampingnya Best Mansion. Itu kan makan ayamnya. Nah, itu emang sambelnya tuh emang ada dua gitu, sambal hijau sama terasi, dan itu langsung ditaruh di piring gitu loh Pak, ayam terus langsung taruh piring, terus itu tuh kayak minyaknya tuh kena ayamnya Sheryl sama nasinya Sheryl, tapi tuh sedikit guys, terus Sheryl tuh nggak sengaja kemakan, terus ya ampun langsung kayak keringetan banget guys, kayak puasa gitu. Terus mamaku baru sadar, loh gak suka pedes ya sampai keringetan gitu guys. Jadi kayak dia tuh bener-bener nggak suka itu sama yang namanya pedes, karena ya nggak tahu ya, padahal biasa aja ya. Itu kalau ada Pak Nur ya, kalau ada Pak Nur mangap. Gak mau Pak, kabur. Kayak soalnya tuh pedes ya, itu tuh rasanya cuma panas di lidah doang, itu nggak nyaman gitu loh. Tapi ada nggak sih? Lo ini gimana Kar? Pedes kalau menurutmu gimana? Nikmat apa enggak? Kalau pedes? Sebenarnya aku juga nggak suka pedes Pak. Tapi dia nggak separah aku. Iya, aku tuh nggak suka pedes, tapi aku nggak separah Sheryl. Aku masih bisa mungkin makan pedesnya merica, saus sambal gitu-gitu. Aku masih bisa Pak. Tapi emang dulu waktu SD tuh aku nggak suka itu juga sih sama sambal, sampai kayak sausnya Indomie, saus sambalnya Indomie tuh nggak tak pasang Pak. Oh iya, Terus, baru Pak, tahu ini. Kayak gimana? apa sih tadi itu sampai mana? Terus untuk sambal yang paling aku suka tuh sambal tomat, tapi sambal terasi tuh enak banget. Itu enak banget guys. Oh iya. banget, sumpah, Pak Nur sumpah. bisa bikin Sumpah, sambal enak yang banget. yang mantap. Apa tuh Pak? Apa tuh Di Pak? situ saya sambal terasi tadi. Oh. Dikasih jeruk nipis. Ini yang buat Bu Nur apa Pak Nur? Lu Pak Nur. iya. Lu Pak Nur sama Bu Nur itu pinteran Pak Nur kalau masak. Keren. Loh, Tapi Pak Nur yang masak nggak di rumah? oh iya, bukan. Jadi gini, Bu Nur itu muridnya Pak Nur kalau masak. Jadi ini kayak kalau Bu Nur sama Pak Nur tuh kayak ibaratkan Chef Juna dan Sama- murid-muridnya. Sama Chef Renata. Oh, ya, oke Pak.
Karena kan mereka sama-sama jago, tapi Chef Juna lebih jago gitu. Iya, cuma kan bedanya Chef Juna sama Pak Nur ini kan mungkin Chef Juna itu kan makannya sedikit. Iya. Kalau makannya Pak Nur mungkin 10 kalinya Chef Juna. 10 kalinya porsi kuli. Wow, banyak apa itu? Wah, aku ngebayangin deh sebagai apa? Rek, kita Apa ini tuh, Pak? puasa-puasa ini kan ngomongin tentang makanan gini sebenarnya boleh nggak sih? Boleh, boleh Pak. Wajib malah nih ya. Iya wajib, karena yang penting tuh nggak makan sih. Yang penting kita membayangkan aja tuh nggak apa-apa gitu. Iya, soalnya kita kan nggak makan. Iya tuh kayak lihat aja, mungkin ada beberapa orang yang ngelihat aja tuh udah kenyang gitu ya rasanya ya. Tapi ya kalau aku sendiri ya harus makan gitu. Iya. Nah Karina ini emangnya harus dipertanyakan ini. Iya, kadang-kadang ini datnya nih di Karina ini kan. Jadi gini kan, kita ini kan ngomong-ngomong tentang makanan begini, gini kan supaya nanti membangkitkan semangat untuk berbuka puasa. Betul gak sih? Masih lama. Betul, ini baru jam 7 loh kan. Itu kan. Kemarin kan pernah ini kan Pak Nur tunjukkan ini loh, makan yang enak, bugis dan lain sebagainya itu. Iya, Pak. Itu pengaruhnya ke kamu itu seperti apa? Dengan melihat itu. Oke. Sebenarnya kalau misalkan makanan tuh nggak ada pengaruhnya, Pak. Kalau misalkan makanan ya. Tapi kalau misalkan minuman, itu apalagi itu lagi siang-siang ya nonton itu rasanya ya ampun. Ya enak banget gitu, pengen tak beli semua gitu, pengen tak makan di saat itu. Tapi kan kembali lagi kita tuh nggak boleh ya, Pak ya. Iya, kita ini kan puasa. Betul. Ngomongin kan boleh. Ini kan kita kan nggak gibah kan? Iya. Ini kita kan ngomongin makanan kan? Iya. Betul, Pak. Oke, kalau Siril gimana? Pengaruhnya ngobrol-ngobrol tentang makanan ini gimana? Kalau di aku sendiri, alhamdulillah nggak ada pengaruhnya Pak. Oh, nggak ada pengaruhnya? Nggak ada. Oh, barangkali habis lihat putu terus, lihat apa kemarin itu? Pukis gitu kan, terus beli pukis enggak? Enggak sih. Soalnya kalau misal beli pukis sendiri yang udah sebelumnya Pak. Waktu Pak Nur nunjukin itu aku nggak beli pukis. Oh, gitu. Iya. Kalau Pak Nur pengaruhnya besar. Apa? Karena menentukan sore nanti akan berbuka di mana. Loh, tapi Pak Nur tetap bukanya bukan bakso Wonogiri. Loh, Pak Nur tuh cari-cari di sekitar situ. Kan Pak Nur kan hari apa ya? Hari Sabtu ya? Nah, Itu kan berbuka di Benowo. Pak Nur tuh cari-cari, kok nggak ada ya bakso Wonogiri ya? Sampai akhirnya ya itu tadi ketemu sama penyetan, ya Pak Nur udah makan penyetan. Nggak tahu nanti Pak Nur rencananya pengen berbuka itu di daerah mie ayam aja Pak, makan mie ayam. Iya, pengen di daerah mana ya? Daerah Kendang Sari lah mungkin. Itu di mana? Ini loh, Rungkut ke sana itu loh. Nggak tahu aku Rungkut di mana. Kendang Sari Tenggilis. ya rungkut itu. Kan rungkut terus kagak. Iya, ya nyambung kan sebenarnya nyambung aja. Itu. Oke. Kalau kamu Ril, Ya. biasanya kalau sahur itu sama siapa? Aku sahur biasanya sama mama sama bude. Sama mama sama budemu. Iya. Tadi sahur pakai apa? Bihun. Loh. Bihun sisa semalam Pak. Nasinya dingin nggak? Enggak. Nasinya Dikukus, nah guys, diangetin gitu. oh iya. Pak Rul juga seperti itu, Ril. Tadi pagi itu sahurnya pakai eseng-eseng buncis ditambahi udang itu. Wis. Dan lauknya apa ya kemarin tuh? Apa ya kemarin tuh? Bapak Nur ini udah parah sih. Oh, tempe. Lauknya tempe. Ya itu. Tadi sisa kemarin. Jadi sebenarnya nggak repot. Iyalah kan sahur nih Pak ya. Sahur tuh malam-malam. Siapa sih yang mood makan malam-malam gitu loh? Kan udah kayak males. Ini coba katanya. Kar, sahur pakai apa Kar? Apa Pak? Semalam aku makan nasi goreng sama telur Loh. dadar. Telur dadar tapi bukan telur itu, tapi tapi telurnya cuma tak makan sedikit, tapi nasinya banyak. Soalnya aku kan nggak terlalu makan telur dadarnya, soalnya ada ayamnya, ada potongan ayamnya, dan ayamnya tuh masih warna putih-putih semua gitu, jadi aku suka. Oh, mentah itu kalau putih-putih itu. Enggak, maksudnya ayam yang keset gitu loh, tapi yang nggak ada, serat. Aneh ya, kita sukanya ayam yang juicy gitu, yang nggak berserat, dia kayak berserat. Iya. Menurutku agak-agak ya apa gitu rasanya gitu. Sukanya ayam yang lembut. Lebih amis soalnya. Pak Rul punya trik. Apa?
Apa tuh? Supaya telur itu dimakan tidak amis ya. Pak Nur punya trik. Yang kamu makan itu jangan putihnya. Tambah amis Pak kalau kuningnya Loh, Pak. bukan kuningnya juga. Yang kamu makan itu cangkangnya. Jadi bulat-bulat itu kamu keluarkan ini, kamu makan cangkangnya. Ya ampun, aku langsung kayak masuk IGD itu. Iya. Oke, kemudian kalau kita ini ada rencana buka bersama nggak sih? Betul Pak. Ada. Ada Harus diadakan. Oke, sekarang Pak Nur tanya. Ini baik-baik pertanyaannya nih. Ini Ya. kamu usul kemana, Ril? Hah? Usul kemana? Usul. Nggak tahu sih Pak. Aku pengen. Lo kan Pak Nur waktu itu ngomongnya kayak ngabuburit gitu loh Pak. Yang kayak muter-muter nyari itu. Aku usul ke Pukis tempat rumahku. Oh, Pukis. Di sana ada makanan nasinya atau enggak? Itu jajan sih Pak. Tapi kalau makan kalau nggak salah ya ada. Ini kan rumahmu. Ya. Nah, Pukisnya itu di mana? Rumahku, ya kan? Ya. Itu tuh kayak nyebrang, habis itu kayak ke sana gitu. Jauh berarti? Enggak sih, masih Oh. di daerah rumahku, masih di situ. Kapan-kapan kita ini aja deh buka bersama di rumahnya Siri. Wah, moh. Ada kakakku Pak nanti. Kakakku pulang soalnya Loh, besok. gak apa-apa. Nggak mau. Ya bisa jadi nanti kenal sama Karina. Kan begitu. Lu kan belum kenal kan? Kalau mau sekarang Pak, soalnya kakakku besok udah balik dari pondok. Loh, ya, ini belum siap-siap ini ya. Aku nggak mau. Nanti kakakku heboh. Nanti kakakku males nggak tahu gitulah. Oke, nanti kita gini aja deh. Kalau nggak di tempatnya Siril, nanti kita cari tempat yang. Oh ada Pak, ada. Iya, kemana? Yang pertama itu ada ke Masjid Merah. Yang kedua itu ada Prima Rasa di Ahmad Yani. Terus yang ketiga ada Mang Engking. Oh, Iya Pak, mungkin. ya Prima Rasa aja sih kalau kataku karena aku pengen banget Prima Rasa. Kalau Prima Rasa Pak Nur udah bosen. Tuh, Mang Engking Pak Nur juga berapa kali di situ gitu kan. Terus nah, yang di Masjid Merah itu sangat bagus, recommended. Karena itu view-nya juga bagus banget guys ke Masjid Merah guys. View-nya juga bagus, terus ada tempat untuk sholatnya. Oke. Jadi lengkap ya guys ya, udah ada tempat makannya, terus masjidnya itu juga besar dan bersih pastinya. Kenapa jadi promosi Masjid Merah? Iya, jangan lupa kalian semua ke Masjid Merah karena presenter Mugaru bakalan ke Masjid Merah juga. Oke. Dan nanti kita ini ngabuburitnya, kita berangkatnya nanti jam berapa ya? Jam 3 lah. Jam 3 mepet Pak, jam 2 lah. Loh iya, karena jauh. Iya Jauh, kan? Ril. Jauh ke sana, terus nanti kita ngobrol-ngobrol dulu, terus kita nanti wawancara dulu. Jadi nanti kegiatan presenter ini akan ditutup dengan apa namanya, berburu takjil tadi itu. Ya. Berburu takjil apa buka bersama Pak? Berburu takjil diakhiri dengan buka bersama. Oke. Kemudian biasanya kalau di presenter ini kan ada acara temu kangen ya. Ini gimana? Usulanmu gimana? Waduh, tepuk tangan. Diadakan enggak ini? Diadakan sih, wajib diadakan, per tahunnya wajib diadakan Pak. Menurutku jangan di Mugaru sih. Bosen Pak udah. Di mana? Di mana ya Pak? Dari luar Pak. Iya, kita cari tempat aja deh ya. Iya. Kita cari tempat yang bagus, terus anak-anak presenter. Udah bosen Pak. Terus bosen lagi. Iya, terus acaranya nanti itu ada nyanyi. Sekarang kan ada 2 penyanyi. Siapa? Ada Karina, ada Abel gitu kan. Nanti itu kan, misalnya berkumpul itu seperti apa ya ramenya ya? Pasti seru banget dan pastinya banyak alumni presenter Mugaru dan alumni Mugaru yang sangat menginspiratif sekali, menginspirasi kita semua untuk generasi penerus mereka untuk terus berprestasi menjadi lebih baik ke depannya. Ngomongin bubur, Pak Nur udah punya Iya. rencana bubur belum Pak? Sudah punya rencana untuk bukber. Dari dulu udah punya. Sama siapa? Cuma ndak bisa terrealisasi. Karena apa ya? Karena Pak Nur tuh sukanya itu kalau buka itu kan di mana gitu dan jauh-jauh Ril. Mungkin kalau buka bersama itu bisa dihitung di rumah itu. Karena Pak Nur kan ya tahu sendirilah, muter-muter gak karu-karuan ya, sakarepe dhewe. Oke. Jadi ini sudah lama banget ini ya kita ngobrol-ngobrol. Ril, ini ada kejutan dari Karina, Ril. Apa? Tadi Karina datang di sini, sampai di sini itu jam 6:06. Wih, keren ya, tumben. Karena kemarin tuh Pak Nur chat, Kar, besok siaran ya pagi ya. Iya Pak, siap Pak. Gitu. Terus Pak Nur tuh nggak nyangka, karena biasanya kan Pak Nur duluan. Heeh.
dia duluan. Ih, tumben banget ya, tumben. Nih, saya waktu itu gue pernah telat. Dan ngobrolnya ini tadi lu sudah lama. Dan jadi nanti kamu bisa ini ya, bisa ngelihat tayangan video ini di awal-awal perjuangannya seperti apa, dia bisa datang jam 6 lebih 6 menit itu. Itu siap-siapnya jam berapa itu? Loh, dia itu sahur itu habis sahur tidur lagi nggak? Tidur, tapi itu tidur yang sadar gitu loh. Tidur yang pikiran masih malah kemana-mana itu loh. Oke, pokoknya kita hargai lah Karina. Keren, ini keren. dia tadi itu bilang mau ikut lomba yang terakhir itu loh, yang terakhirmu itu loh. Oh, yang 20 itu. Nanti kan kamu take video ya? Iya. Nah, ini juga mau ikut nih. Terus take videonya kan. Dan Pak Nur bilang tadi itu, kalau Cyril ikut lomba, kamu itu juga harus ikut lomba. Kenapa? Supaya Cyril terganggu gitu loh. Loh, Karena kok kalau gitu? nggak ada, karena kalau nggak ada yang dari Mugaru, dia itu enak aja dia itu. Kenapa ya? Karena yang lawan yang terberat itu dari Mugaru kan begitu. Iya. Tapi jahat sih kalau mau ganggu aku sih. Lo maksudnya terganggu supaya wah ini calon lawan berat gitu loh. Kalau yang dari luar kan ya memang begitu-begitu aja sih. Ya. Iya bener ya kan. Gimana pendapatmu yang lawan-lawanmu? Udah lihat belum? Ini aku sudah lihat Pak, dan pendapatku lawan-lawanku alhamdulillah sejauh ini masih bagus aku. Keren. Iya, cuma itu kan harus dievaluasi Ril ya. Jadi kalau begini gesturnya, sebenarnya ada loh lawan itu yang gesturnya. Iya ada. Maksudnya itu gestur kepala, tapi jadinya tuh gini aneh gitu loh. Iya, jadi aja. Aku lihatnya itu sama mama aku kan nunjukin mama, terus mama tuh literally ngeliatin semuanya Pak, lawan-lawanku. Iya, terus gimana komentarnya? Terus katanya masih bagusan kamu Dek gitu. Oh iya, ya memang harus begitu. Bangga. Oh iya, jadi misalnya ya, ini Pak Nur prediksi ya. Ya. Ya, kamu kan udah dapat 2 piala. Yang ini yang di Jogja ini 1 lagi. Kalau yang ini lagi 1 lagi. Wis. Jadi kamu di kelas 7 ini minimal 4 piala. Insya Allah. Nanti kalau ada lomba lagi ikut lagi. Itu. Kalau Karina ini ikut lagi ya Kar? Ya, temenan. Ikut berapa? Ikut lembaga 3. Lomba ketiga. Oke guys, jadi seperti itu. Jadi supaya kita ini saling menginspirasi ya, ngobrol-ngobrol kita ini, dan ini sudah cukup lama. Ini betul siaran sekali, guys. paling lama ya, dari jam 6:30 kurang tadi sampai jam 7 lebih. Aku masih di rumah Pak, soalnya aku berangkatnya kayak 1 jam sebelum masuk. Nah itu, jadi Cyril ini akhir-akhir ini agak malas deh. Loh ya nggak gitu Pak. Sudah jadi juara ini kayaknya udah agak malas gitu Nggak kayaknya. gitu Pak, soalnya aku itu apa kan masuknya kan 7:30 ya, kan masuknya 7:30. Kalau masuk jam 7 aku berangkat jam 6 kurang. Kalau masuknya jam 7:30 aku berangkatnya jam 6:30 kurang gitu. Wes ngelatur. Iya gitu. Oke, terima kasih Cyril, terima kasih Karina ya. Iya Pak. Begitulah Mugalovers perbincangan kita pada pagi hari ini. Betul. Semoga bisa menginspirasi. Amin. Dan jangan sampai lupa ya, tetap like, share, komen. Ya, dan jangan lupa subscribe. Ya. Subscribe. Akhirnya saya Pak Nur. Dan aku Karina. Dan aku Cyril mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.